Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Pesta 4 gol ke gawang Granada, Real Madrid lupa rasanya kalah di Liga Spanyol. Real Madrid seperti sudah lupa bagaimana rasanya menelan kekalahan di Liga Spanyol usai berpesta 4 gol ke gawang Granada. Real Madrid bertandang ke markas Granada pada pekan ke-36 La Liga Spanyol. Berduel di Stadion Los Carmenes, Real Madrid sukses menumbangkan tim tuan rumah dengan skor telak 4-1. Dengan hasil ini, Real Madrid terus mengejar perolehan poin sang pemuncak klasemen Atletico Madrid. Real Madrid berada di urutan kedua dengan koleksi 78 poin, atau terpaut angka dari Atletico Madrid. Kemenangan atas Granada pun membuat Real Madrid seperti lupa bagaimana rasanya menelan kekalahan di kompetisi teratas negeri Matador. Dilansir Bolasport.com dari Optajos, Real Madrid kini sudah tidak terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir di Liga Spanyol. Rinciannya adalah Los Blancos sukses memetik 11 kemenangan dan 5 hasil imbang. Real Madrid terakhir kali tumbang dari lawannya saat menjamu Levante pada 30 Januari 2021. Kala itu Real Madrid keok 1-2 di mana gol Marco Asensio dibalas 2 kali oleh Levante via Morales dan Roger Marti. Catatan 16 tanpa kekalahan ini pun merupakan rekor terbaik saat ini dalam kompetisi Liga Spanyol. Skuad asuhan Zidane menyamai rekor mereka sebelumnya pada musim 2016-2017. Sampai menit terakhir, tekad Real Madrid kejar juara La Liga 2020-2021. Real Madrid menunjukkan tekad yang besar untuk bersaing dalam perebutan gelar juara La Liga 2020-2021. Zidane memastikan bahwa Madrid berjuang hingga menit akhir pada 2 laga ke depan. Real Madrid kini berada di posisi kedua klasemen sementara La Liga. Toni Kroos dan kawan-kawan terpaut 2 poin dari Atletico Madrid yang berada di puncak klasemen. 2 laga tersisa dan kedua tim bersaing ketat. Kami masih akan terus berjalan. Masih ada 2 pertandingan tersisa dan kami akan berjuang hingga akhir. Sampai menit akhir, kami akan memberikan yang terbaik, ucap Zidane. Zidane cukup puas melihat aksi anak asuhnya di laga melawan Granada. Sebab bukan hanya menang, Real Madrid dianggap tampil bagus pada segala aspek permainan. Pada menit ke-71, Real Madrid kebobolan lewat gol Jorge Molina. Granada punya momen untuk bisa menyamakan kedudukan. Namun, Zidane merasa timnya mampu merespon momen itu dengan baik dan segera mengakhiri laga lebih cepat. Pada saat kedudukan 1-2, kami tidak bisa membiarkan intensitas kami menurun. Kami mencetak gol lagi dengan cepat, dan itu menunjukkan karakter kami. Thibaut Courtois melakukan 2 atau 3 penyelamatan, seperti yang dilakukan belakangan ini, tetapi semuanya bagus. Secara umum, itu adalah kemenangan bagus melawan tim yang bagus. Mereka punya momen fantastis musim ini, tegas Zidane. Real Madrid harus hadapi Athletic Bilbao tanpa Toni Kroos. Persiapan Real Madrid jelang laga krusial kontra Athletic Bilbao terguncang oleh kabar bahwa Toni Kroos harus menjalani isolasi mandiri. Pilar lini tengah Jerman itu berkontak dengan seorang yang positif COVID-19, membuatnya harus jauh dari skuad Los Blancos. Kroos memang tidak terpapar coronavirus, namun tindakan pencegahan harus dilakukan agar virus tidak menyebar di antara skuad Zidane. Pernyataan resmi klub berbunyi, Real Madrid melaporkan bahwa pemain kami Toni Kroos menjalani isolasi mandiri lantaran berkontak langsung dengan seseorang yang positif COVID-19. Meski semua tes menunjukkan hasil bahwa sang pemain negatif, Zidane akan berharap semua pemain sehatnya bisa dibawa ke Bilbao. Los Blancos wajib menang jika ingin mempertahankan gelar La Liga mereka. Mereka kini duduk di posisi kedua, 2 poin di bawah rival sekota Atletico Madrid dengan masing-masing menyisakan 2 laga. Meski pengganti Toni Kroos tersedia, Zidane masih memutar otak karena kehabisan pelapis lini pertahanan. Cedera terus menghantam Real Madrid secara bertubi-tubi di musim 2020-2021 ini. Masih berkesempatan untuk menjuarai Liga, Real Madrid harus tanpa kapten ikonik Sergio Ramos karena cedera hamstring. Bek kiri Ferland Mendy juga absen lagi, dan belum bisa dipastikan apakah ia bisa bergabung dengan Prancis untuk Piala Eropa 2020. Musim ini juga sudah berakhir bagi Lucas Vazquez, gara-gara kerusakan ligamen lutut memaksanya menepi. Sementara bek kanan veteran Dani Carvajal tidak bisa dipilih oleh Zidane. Neymar, sosok yang bisa permulus misi PSG boyong Sergio Ramos dari Real Madrid. Masa depan Sergio Ramos di Real Madrid akan diputuskan dalam beberapa pekan ke depan. Belakangan, sang kapten santer dikabarkan jadi bidikan klub kaya raya Prancis Paris Saint-Germain, dan Neymar bisa jadi faktor penentu transfer Ramos. Negosiasi kontrak baru antara Real Madrid dan Sergio Ramos menemui jalan buntu.
Belum ada kesepakatan yang tercapai karena kedua pihak ngotot dengan proposal masing-masing. Los Blancos tidak meningkatkan tawaran mereka, yaitu perpanjangan kontrak 1 tahun plus pengurangan gaji sebesar 10%. Target Ramos masih ingin tetap bersama Los Blancos, tetapi meminta perpanjangan kontrak berdurasi 2 musim, atau lebih panjang daripada yang ditawarkan oleh klub. Masalahnya adalah waktu hampir habis, dan belum terlihat tanda-tanda solusi. Kontrak Sergio Ramos bakal habis pada Juni 2021 alias 1,5 bulan lagi. PSG dengan intensif memantau Sergio Ramos di Real Madrid. Peluang mereka mendapatkan tanda tangan bek asal Spanyol itu cukup terbuka. Menurut AS, ada satu faktor yang bisa menjadi magnet Sergio Ramos pindah ke Paris, yaitu Neymar. Ya, keputusan Neymar memperpanjang kontrak di PSG baru-baru ini bisa memuluskan memboyong Sergio Ramos. Hubungan antara Neymar dan Ramos sangat baik. Keduanya telah memakai merek yang sama sejak lama Nike sebelum Neymar pindah memakai Puma. Mereka juga bertukar pujian dalam beberapa tahun terakhir. Pemain Brazil itu mengatakan pada tahun 2019 bahwa Ramos adalah sosok bek tengah tersulit yang pernah dihadapi. Mereka juga berbalas pesan di media sosial. Ketika itu Neymar mengumumkan perpanjangan kontrak bersama PSG di Instagram. Ramos mengomentari postingan ini dengan emoji tepuk tangan. Komentar Ramos itu makin memanaskan spekulasi bahwa itu sinyal ia akan hijrah ke PSG pada musim panas ini. Cari amunisi baru di lini tengah. Real Madrid tertarik bidik Ndombele. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan berminat untuk memboyong gelandang Tottenham Tanguy Ndombele. Pemain asal Prancis itu bergabung dengan Tottenham sejak tahun 2019 lalu. Ia diboyong dengan bandrol mencapai 62 juta euro. Ia sempat mengalami pasang surut di Spurs. Bahkan saat Tottenham ditukangi Jose Mourinho, ia tidak pernah diparkir karena dianggap tidak berlaku profesional. Namun pada akhirnya ia bisa mendapatkan tempat utama lagi di Tottenham. Ia bisa membuktikan pada Mourinho bahwa bisa berubah. Penampilan Ndombele selama di Tottenham ternyata menarik perhatian Real Madrid. Kabar ini disampaikan oleh Football Insider. Real Madrid pun disebut tengah serius ingin memboyong Ndombele. Bahkan laporan itu mengklaim pihak El Real sudah menghubungi Tottenham. Akan tetapi untuk saat ini Tottenham belum mendengarkan tawaran apapun untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Tottenham disebut masih ingin mempertimbangkan sejumlah hal tersebut dahulu sebelum memutuskan untuk melepasnya. Salah satunya adalah soal siapa manajer baru mereka musim depan. Saat ini Spurs masih ditukangi oleh manajer interim Ryan Mason. Laporan itu juga menyebutkan Real Madrid sekarang memang sedang mencari gelandang baru yang dinamis. Tentunya pemain itu harus punya kualitas jempolan. Pemain itu nantinya mungkin akan menggantikan Luka Modric di Real Madrid. Sebab saat ini pemain asal Kroasia itu sudah berusia 35 tahun. Kontrak Luka Modric di Real Madrid akan berakhir pada musim panas 2021 ini. Namun El Real siap memperpanjang masa kerjanya selama 1 musim lagi. Dipinjam dari Real Madrid, Brahim Diaz mengaku betah di AC Milan. Masa depan Brahim Diaz di AC Milan masih belum jelas. Namun penyerang 21 tahun yang dipinjamkan dari Madrid itu mengaku kalau dia betah di klubnya yang sekarang. Brahim Diaz dipinjam Milan dari Madrid pada 4 September 2020. Dia dipinjam sampai akhir musim 2020-2021. Brahim Diaz sudah mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 25 penampilan untuk AC Milan di Serie A. Dia juga mencetak 3 gol dalam 8 penampilan di Liga Eropa. Saya sangat bahagia berada di sini di Milan. Ini kota yang luar biasa dan klubnya hebat. Para fans juga membuat saya merasa sangat disukai. Saya betah di sini. Sekarang kami ingin menyenangkan mereka dengan finish di 4 besar. Seperti yang selalu saya bilang, prioritas saya sekarang adalah Milan dan berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Saya, begitu juga seluruh tim, merasa seperti protagonis. Itu hal yang paling penting. Saya senang dengan apa yang saya lakukan saat ini, kata Brahim Diaz. Raul diisukan akan jadi pengganti Zidane, latih Real Madrid. Raul Gonzalez berpotensi naik kelas untuk menggantikan Zidane jadi pelatih tim utama Real Madrid. Saat ini Raul masih menangani skuad Castilla, sebuah tim cadangan dan jugador muda Los Blancos. Entrenador 43 tahun ini berpeluang meloloskan tim Castilla ke Segunda Division. Ia juga berprestasi membawa Real Madrid U19 menjuarai UEFA Youth League musim 2019-2020. Raul telah membuat tim Castilla menunjukkan performa terbaik dalam sejarah mereka. Meski berbagai tantangan sempat menghadang, Raul berhasil menangani tim di era pandemi COVID-19 plus banyaknya permasalahan cedera. Sejumlah anak asuh Raul juga kerap dipanggil ke tim utama. Namun Raul mampu memanfaatkan kualitas semua amunisi tersisa dengan baik. Penggemar Real Madrid pun mencintainya. Itu mempermulus perjalanan mantan penyerang Spanyol ke Santiago Bernabeu. Karakter dan dedikasinya selama menjadi pemain membuat ia selalu dicintai penggemar.
Mereka juga terkesan dengan nilai-nilai yang ia tunjukkan saat menjadi pelatih. Kata laporan dari Marca, dua tim Jerman dikabarkan menginginkan Raul. Setelah Schalke, teranyar Eintracht Frankfurt dikaitkan dengan mantan kapten Los Blancos tersebut. Tapi kini masih ada Zidane di kursi pelatih El Real. Zidane juga berpeluang membawa Sergio Ramos dan rekan-rekan menjuari Liga Spanyol musim ini. Sementara ada Atletico Madrid di singgasana. Si Putih sudah gagal di Copa del Rey dan Liga Champions. Itu membuat Zidane terancam dipecat. Belakangan, pria Prancis itu menjadi salah satu kandidat pengganti Andrea Pirlo di Juventus.